Ruangan yang sunyi tiba-tiba membentuk fluktuasi aneh yang tak terlihat saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Setelah perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual yang tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat sidik jari terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, dua jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. Tiga telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang Cao Ying tunjukkan saat itu. Tiga cetakan spiritual muncul sebelum mereka tersebar oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga dimuntahkan dari mulutnya. Cahaya neon samar terangkat di wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu tampak seperti batu giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang menembus jiwanya telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang keadaan jiwa itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat dia melewati perasaan tersumbat ini, jiwanya pasti akan melangkah ke apa yang disebut keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Ini segera. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Tatapannya menyapu dan tiba di Xiao Yi, yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Menara Pil, dia terus berjaga-jaga di tempat ini saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Yi dengan cepat membuka matanya saat Xiao Yan mendorong membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, itu sulit bagimu." Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami menyadari berapa hari Xiao Yi telah menjaganya. "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup." Xiao Yi tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam kata-katanya, menyebabkan wajahnya yang cantik berubah sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik percakapan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak Anda melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal hebat Anda ini, bukan?" Xiao Yi memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar berita itu. Dia berkata, "Saya tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kita miliki? Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Saya tidak ingin dekat dengannya." Xiao Yi mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. "Kapan pil gathering akan dimulai?" Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok." "Begitu cepat?" Xiao Yan kaget. Tidak terduga bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pil gathering dimulai. "Jika kamu tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu beberapa saat kemudian." Xiao Yi memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menyayangi sedikit dan berkata, "Saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan."
Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Sejak Xiao Yan mendapatkan 2 bahan obat dari pameran dagang alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita tentang anggur spiritual hijau 10.000 tahun terakhir sampai sekarang. Pil gathering semakin dekat. Hal ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan kunci ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memperbaiki pil obat. Keke, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba didorong terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, Ye Zong, Xin Lan, dan Tian Huo Zunse masuk. Ye Zong tersenyum saat berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangannya, dan beberapa kotak giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada 2 pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke bahan obat yang sudah Anda miliki, Anda secara kebetulan akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih akan memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon seperti zamrud hijau giok tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberi seseorang perasaan santai dan bahagia. Ini memang pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda mendapatkan barang-barang ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak tidak pasti. Benda-benda ini bukan barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak diperoleh oleh kami. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada penatua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif mengirimkan ramuan obat ini di hari kedua. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan kaget. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi berada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak diketahui bagi Menara Pil untuk menghargainya seperti ini. Xiao Yan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berutang budi Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan untuk di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pil gathering musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa setan tua yang terkenal. Sepertinya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena 3.000 api membakar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa pil gathering musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak berpikir untuk mengambil tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara dari salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa mengakhiri mengurangi reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Beberapa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masih muda. Darah panas seorang anak muda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Kemungkinan benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus dengan pil gathering musim ini. Jujur saja, mereka benar-benar ingin tahu apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu lawan yang bisa menghentikannya. Pil gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi tersebar di berikutnya dan menerobos kegelapan yang meliputi tanah, kota pil suci langsung mulai mendidih.
Semua mata akan benar-benar fokus pada kota pil suci hari ini. Semua orang di Central Plains akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para jenius alkemis dari seluruh benua Douki. Sang juara tidak diragukan lagi adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pil gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Douki tanpa kecuali. Oleh karena itu, nilai pil gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti bisa menambah tanda pada sejarah benua Douki di masa depan. Kemuliaan itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi tergila-gila. Lagi pula, siapa yang hidup ingin menjadi umum? Berderit. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan melangkah keluar. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok Xiao Yi, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan menara pil kepadanya. Ada lencana tingkat yang dikeluarkan menara pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang pernah dipakai Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pil gathering di hati para alkemis. Senyuman melintas di mata Xiao Yi saat dia mempelajari Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan mudah dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat bagus. Xiao Yan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yi dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk menggeser langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, Xiao Yi dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang dikagumi banyak alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirainya. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya mengalir bersama angin. Lokasi pil gathering berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah diisi oleh kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara yang mengguncang bumi dibebankan ke langit. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik mengerikan yang menyebar terpisah. Seseorang dapat mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiao Yan melintas dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun besar setinggi 10.000 kaki. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar dari mereka. Dari kelihatannya, platform tampak cukup misterius. Platform batu itu adalah kursi terakhir para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang melayang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pil gathering adalah acara yang sangat besar. Tidak mungkin bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki tempat kompetisi, sebenarnya ada 2 rintangan seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan sebuah kotak besar. Dia bertanya, "Apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana?" Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu tua. Ketika dia melihat dengan cermat, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk secara paksa oleh seseorang. Bagian dalam ruang yang terdistorsi dipenuhi dengan semacam uap abu-abu tua yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam pil gathering adalah seseorang untuk mencapai tingkat alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Ini juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi.
Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam. Mereka yang gagal keluar dari itu dalam waktu yang dialokasikan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat dia menjelaskan rintangan pertama. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan pil gathering ini luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam pil. Alam pil? Saya sebutkan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pil gathering dimulai. Tempat aneh itu adalah alam pil. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan, alam pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa elit Dousheng dari Menara Pil menciptakannya sejak lama. Namun, untuk beberapa alasan, alam pil secara bertahap menjadi hancur. Namun, alam pil jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak harta karun alam dan bahan obat langka, yang sulit ditemukan di dunia luar, di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya akan diberikan daftar. Daftar ini akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam alam pil. Hanya dengan begitu Anda dapat menukarnya dengan batu spasial di area keluar. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu di langit ada untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Memang layak menjadi pil gathering. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, akan mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka. Mereka yang melewati seleksi dan tetap akan menjadi elit sejati dari pil gathering ini. Menara pil biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di alam pil, jadi selama kamu diam-diam, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih tanpa ampun daripada kompetisi. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus ujian semacam ini, bagaimana seseorang bisa bertahan hidup di benua itu dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, oleh karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam di alam pil, kamu bisa menyerang sesuka kamu. Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Bahwa Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan perlu menyelesaikan masalah ini. Gong. Gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di area saat Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan cara yang perkasa. Bahkan suara yang mengguncang bumi ditekan olehnya. Tanah terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya memancarkan suara, suoos, saat mereka berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara angin kencang tiba-tiba muncul segera setelah gong dibunyikan. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin figur manusia plus. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan sudah melihat salah satu kepala raksasa menara pil, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 eksistensi yang tidak bisa dia deteksi auranya. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan tegas, tanpa lelucon. Matanya seperti sambaran petir, menusuk jiwa seseorang ke titik di mana rasanya menyakitkan. Yang di sebelah kanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dengan Cheong Sam.
Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan seorang wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, sudah jelas bahwa keduanya harus menjadi dua kepala raksasa lainnya dari Menara Pil. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah penampilan ketiga orang ini. Manusia yang tak ada habisnya mengalihkan pandangan mereka, yang mengandung segala macam emosi, ke ketiga orang ini. Tiga kepala besar Menara Pil. Lupakan Central Plains. Nama ini dianggap benar-benar terkenal di seluruh benua Douki. Mereka bertiga biasanya eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri, banyak orang tidak percaya. Xuan Kongzi tua akan mewakili Menara Pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlianmu. Xuan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju. Suara hangatnya jelas terdengar di samping telinga semua orang. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau sengitnya seseorang, seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya pada saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikit. Bagaimanapun, tiga orang di panggung batu tidak jauh dari keberadaan puncak di benua ini. Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Orang tua saya tidak akan membuang waktu semua orang di sini. Pil Gathering akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan pengenalan Xuan Kongzi tentang pemilihan Pil Gathering. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang disebutkan Ye Zhong. Jelas, aturan-aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pil. Selama seseorang melewati 3 pilihan ini, yang terakhir bertahan akan menjadi juara Pil Gathering ini. Xuan Kongzi melihat lautan orang yang telah membentuk riak karena kegembiraan kata, juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan dapat memperoleh posisi penerus potensial dari kepala raksasa Menara Pil, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat ke-8 atau ke-9. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan orang yang padat segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Mata sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah pada saat ini. Tingkat 8? Tingkat 9? Tingkat legendaris ini tampaknya jauh dari mereka seperti langit dan bumi. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya pikat fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiao Yan tidak bisa mengabaikan daya tarik semacam ini. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya diam-diam menjadi jauh lebih kasar. Dia jelas mengerti betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa di zaman kuno. Tidak berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai tak ternilai harganya. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Panas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia tidak peduli tentang status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa dengan mudah mengabaikan karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang dia tidak boleh kekurangan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus mengerahkan semua usahanya hanya untuk gulungan pelatihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi menatap mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari panggung tinggi. Dia sedikit tersenyum, menatap langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menyerang ruang kosong dan membentuk gelombang suara gong panjang. Waktu sudah habis. Para pesaing yang tingkat 5 ke atas, silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke alun-alun besar. Ruang berwarna abu-abu tua dengan cepat berputar, membentuk bagian-bagian dari dunia yang aneh dan memberikan penampilan yang mendalam. Ledakan.
Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak tokoh manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan manusia yang tak ada habisnya. Mereka bertindak seperti belalang saat mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, mereka semua memasuki ruang yang terdistorsi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang yang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorak-sorai dari kelompok Xiao Yi. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tua tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Persaingan ketat dari Pil Gathering telah resmi dimulai pada saat ini. Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia melihat sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya saat dia dengan samar berkata, "Pil Gathering kali ini menjadi sedikit menarik." Tidak terduga bahwa bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3.000 api yang membakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Cukup menggoda bagi orang-orang ini. Tentu saja, mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang keras seperti petir menyapu sosok manusia yang bergegas ke rintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Ombak di belakang mendorong orang-orang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berpakaian Cheongsam di sampingnya tersenyum saat dia menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Dia membelai janggutnya dan berkata, generasi muda kali ini memiliki sejumlah orang luar biasa. Namun, hal yang paling membuat saya penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan? Murid Yao Chen? Orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sisinya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah mundur selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3.000 api yang membakar, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyimpan profil terendah di antara 3 kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil untuk sementara waktu mungkin bahkan tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang berpikir bahwa tidak ada wanita kepala raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Menara Pil sudah muncul di hadapan Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang benar-benar terkenal di benua Douqi. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya mengungkapkan kilatan yang tidak diketahui di dalamnya ketika dia mendengar nama yang jauh ini yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Aula Jiwa. Setelah Pil Gathering selesai, kita mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia sangat membantu Menara Pil kami saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang telah terjadi. Mentalitas tua baik seperti riaknya yang tidak bergelombang mulai berfluktuasi. Wajahnya tenggelam saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Aula Jiwa telah menargetkannya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia pantas mendapatkan nasib seperti ini. Kamu mungkin berbicara dalam hal yang begitu mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamulah yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Xuan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli jika dia telah meninggal? Alis wanita cantik itu menjadi vertikal, menyebabkan dia tampak perkasa bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini tampaknya tidak memiliki dukungan ketika mereka mendarat di telinga Xuan Kongzi dan orang lain. Namun, mereka berdua dengan jelas memahami karakternya yang keras kepala.
Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak sesepuh dari Menara Pil saling memandang setelah argumen ketiganya. Mereka semua dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu orang kecil ini setelah pil gathering selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Aula Jiwa juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu tenang setelah keheningan Xuan Kongzi dan rekan mereka. Matanya redup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan apapun. Xiao Yan jelas merasakan lencana tingkat pada dadanya mengeluarkan riak aneh saat tubuhnya mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu tua. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan hisap meletus dari ruang yang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, mengisap Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisap tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan terpesona. Lain kali dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu tua. Ruang ini meresap oleh uap tebal berwarna abu-abu tua. Seseorang tidak bisa melihat bahkan setengah meter ke segala arah dengan mata seseorang. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika pandangan seseorang meluncur oleh beberapa area. Jelas, tempat ini seharusnya menjadi apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan tetap ditanam di atas uap abu-abu tua. Dia tidak menagih secara acak. Sebaliknya, dia terus diam-diam berdiri di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu tua jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan dengar Ye Zhong sebutkan sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah dapat mencatat situasi di sekitar meskipun ada hambatan uap. Namun, jarak yang bisa dicapai kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkannya merasakan riak yang dibentuk oleh uap abu-abu di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi. Namun, yang terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dari menggunakan kekuatan manusia untuk mendistorsi ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, seseorang pasti akan kehilangan arah atau bahkan akhirnya terjebak di sini. Tidak peduli seberapa rumit rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang buatan manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, seseorang harus secara jelas mengidentifikasi jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lentur yang dibentuk oleh ruang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi itu cukup sulit dilakukan. Di bawah uap meresap yang aneh ini, penglihatan dan kekuatan spiritual seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin mengidentifikasi dengan jelas jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari berurusan dengan apa yang disebut rintangan alam fantasi ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah tidak jauh. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak menerobos masuk dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong.
Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang yang terdistorsi ini sangat luas. Menambahkan ukurannya ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, seseorang akan berakhir menerobos masuk ke lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruang itu luas dan tak berujung. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing mengisi lipatan spasial karena kecerobohan sesaat mereka. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti bahwa jika dia sembrono di tempat semacam ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi yang menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiao Yan juga bertemu dengan sejumlah ahli asli di sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan hatinya terkejut adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak terkejut bahwa orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang disebut rintangan alam fantasi ini. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan di ruang yang meresap oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah melintasi kabut abu-abu tua. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut tidak jauh dari sana. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru? Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah yang akrab itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat pada Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali maju selangkah saat dia melihat wajah ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga diam olehnya. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam, dan jantungnya pulih kejernihannya. Itu adalah sosok ilusi, daerah yang dalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan seseorang di dalam hati seseorang. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup kencang, dan menyebarkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di balik sosok itu terungkap. Uap hitam yang aneh samar-samar meresap ke lipatan spasial ini. Rintangan alam fantasi ini memang berisiko. Mata Xiao Yan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa penampilan sosok ilusi harus terkait dengan hal ini. Kehati-hatian di hati Xiao Yan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama perjalanannya, Sun Er, Cai Lin, Xiao San, Yun Yun, DLL. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki ingatan mendalam tentangnya. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiao Yan tidak lagi merasa sedikit linglung karena munculnya tokoh-tokoh ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok-sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia ketika dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiao Yan melambat. Mengikuti langkahnya yang tegas,
Kabut tebal abu-abu tua yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi lebih redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam terdistorsi setinggi 10 kaki muncul tidak jauh di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke alam pil.